Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Hihihihihi, gimana nasib saldo PayPal kalian dan nasib akun Steam kalian? Daripada galau mikirin itu, kali ini Nobar akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Roundup. Film yang kalian tunggu-tunggu nih. Film yang dibintangi mamang kita ini siapa lagi kalau bukan Mamang Donli alias Ma Dong-seok. Nah, film ini merupakan sequel dari film The Outlaws yang saya kasih judul Hanya Sendirian Tapi Mampu Menguasai Seluruh Kelompok Gangster Paling Berbahaya Alur Cerita Film. Oke, cukup promosinya. Film kedua ini menceritakan tentang polisi Korea yang harus ke Vietnam untuk mengejar buronan kelas kakap. Tapi siapa sangka, ternyata itu hanya tipuan. Lalu, sebenarnya apakah yang terjadi dan bagaimana nasib mamang kita ini? Daripada penasaran, langsung saja mari kita sama-sama nobar dan inilah The Roundup alias The Outlaws 2. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan diajak ke tahun 2008 di daerah Ho Chi Minh, sebuah daerah di Vietnam. Terlihat seorang pengusaha muda dari Korea yaitu Choi Yong-ki yang sedang melakukan perjalanan bisnis untuk menemui seorang rekan kerjanya yang sebenarnya belum ia kenali secara dekat, yaitu Kang Hae-sa. Mereka pun bertemu di titik lokasi yang telah mereka sepakati. Sebenarnya Choi bersama satu temannya, tapi Choi kemudian masuk ke mobil Kang Hae-sa sendirian. Awalnya situasi cukup normal, hingga tiba-tiba dari situ, akhirnya Choi menyadari jika Kang Hae-sa adalah salah satu kriminal yang kabur dari Korea dan hanya mengincar harta Choi saja. Bersamaan dengan itu, di Korea sedang ada aksi penyanderaan seorang mbak-mbak di Indomaret. Detektif yang bernama Dong Hyun terlihat kewalahan mengatasi penjahat itu. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang langsung menyelinap mengatasi semua itu. Akhirnya, penjahat itu dihabisi oleh pria yang bernama Donli, atau yang kita kenal sebagai mamang kita, yaitu Mamang Donli. Namun gara-gara itu, akhirnya dirinya masuk koran, tapi dengan isi beritanya penuh dengan hoax. Apalagi si penjahat belum diadili karena kritis di rumah sakit. Tak lama kemudian, datanglah kapten mereka yang bernama Kapten Jeon. Ia datang untuk menugaskan Donli untuk pergi ke Vietnam untuk mendatangi seorang kriminal asal Korea Selatan bernama Yo Jong-hun yang menyerahkan diri. Karena saking kagetnya, Donli pun bertanya-tanya kenapa kriminal itu menyerahkan diri. Awalnya, ia sempat menolak karena dirinya tidak pandai berbahasa Inggris. Tapi akhirnya, Kapten Jeon pun menawarkan dirinya untuk ikut. Meskipun awalnya, Donli meragukannya. Hari berganti, dan akhirnya mereka telah sampai di Bandara Ho Chi Minh, Vietnam. Di sana, mereka terpaksa ditahan untuk dilakukan pemeriksaan yang tentu saja berjalan cukup lama karena tidak ada yang bisa berbahasa Inggris. Untung saja, seorang pria datang membantu mereka dan langsung mengajak nongkrong ke Warmindo. Di Warmindo itu, Donli melihat ada sangat banyak kriminal yang berasal dari Korea. Mereka yang mengenal Mamang Donli sebagai seorang polisi pun kemudian bergegas untuk kabur. Bersamaan dengan itu, seorang pria mendatangi Donli dan berkata bahwa hal seperti itu sudah wajar. Karena memang sangat banyak kriminal dari Korea yang akhirnya kabur ke Vietnam untuk bertahan hidup. Keesokan harinya, Kapten Jeon dan Mamang Donli mendatangi kantor konsulat jenderal Korea. Di ruangan itu, Donli melihat banyak sekali selebaran orang hilang yang berasal dari Korea. Chang So pun memberi keterangan kalau ada lebih dari 30.000 turis dari Korea tiap bulannya dan hanya 70% yang pulang lagi ke Korea. Chang So pun juga memberi informasi kalau motif dari si pelaku ini adalah uang. Tapi fokus Donli langsung kembali ke kriminal yang menyerahkan diri. Menurut keterangan yang diberikan ke polisi, kriminal itu menyerahkan diri karena hati nuraninya. Tentu saja, Donli nggak langsung percaya dan akhirnya memutuskan untuk pergi menghampiri kriminal yang bernama Jong-hun itu. Awalnya, Donli menginterogasi dengan baik-baik.
Tapi karena orang itu tak bisa diajak bekerja sama, akhirnya ia menggunakan caranya sendiri. 많아. 하나 띄워도 돼. 야, 임마, 너 빨리 얘기해. Akhirnya Jong-hun menyebut satu nama, yaitu Jang Don. Tanpa pikir panjang, Don Lee dan Kapten segera mendatangi rumah Jang Don. Sesampainya di sana, mereka begitu terkejut melihat Jang Don sudah tidak bernyawa. Don Lee pun kembali menghampiri Jong-hun dan menginterogasinya kembali. Namun, Jong-hun tetap tidak mau buka mulut. Akhirnya, Don Lee pun memberitahu bahwa Jang Don telah meninggal dan dirinya akan mengusir Jong-hun jika tidak buka mulut. Karena diancam akan diusir, Jong-hun pun akhirnya menceritakan apa yang sedang terjadi. Ternyata, Jong-hun adalah komplotan Kang Hae-sang yang sedang menculik Choi. Tapi di tengah perjalanan terjadi cekcok antara Kang Hae-sang, Jong-hun, Jang Do, dan Gi-baek. Mereka bertiga merasa diperlakukan tidak adil oleh Kang Hae-sang dalam pembagian jatah. Tanpa mereka sadari, Choi yang melihat situasi di dalam mobil tidak kondusif langsung melarikan diri menuju semak-semak. Namun sialnya, Choi kembali tertangkap. Choi pun memberi penawaran untuk memberi imbalan kepada 3 orang yang merasa tidak diperlakukan adil oleh Kang Hae-sang bila mereka mau melepaskan dirinya. Namun sialnya, tiba-tiba Kang Hae-sang langsung membacok Choi hingga tewas. Rekannya pun sangat marah atas hal itu. Tapi tanpa diduga, Kang Hae-sang tanpa pikir panjang juga membunuhnya. 2 jasad itu lalu dibungkus plastik dan dikubur. Tapi siapa sangka setelah selesai mengubur, ternyata Kang Hae-sang juga mengirim orang untuk membunuh Jang Do dan dirinya. Maka dari itu, ia lebih baik dipenjara karena pasti akan aman. Don Lee pun langsung menelpon kepolisian dan memutuskan mencari jasad yang dikubur oleh Kang Hae-sang. Dengan bekal informasi yang diberikan Jong-hun tadi, tak butuh waktu lama, akhirnya jasad itu berhasil ditemukan. Ia kemudian melebarkan penyelidikan dengan menghubungi temannya untuk mencari informasi keberadaan Kang Hae-sang. Namun, tanpa diduga, tiba-tiba kepolisian Vietnam datang dan tanpa sebab mengusir para polisi Korea. Bersamaan dengan itu pula, Don Lee mendapatkan informasi tempat Kang Hae-sang berada. Tanpa pikir panjang, bergegaslah ia mencari Kang Hae-sang dan akan menyelesaikan urusan dengan polisi Vietnam setelah urusannya selesai. Sesampainya di lokasi yang diberikan, ternyata tempat itu adalah tempat main slot yang nggak online karena yang online diblokir Kominfo. Di sana, Don Lee dan rekannya dihadang seorang pria yang tak sopan kepadanya. Dan akhirnya, Don Lee terpaksa memberi pelajaran kepada pria itu. 야, 다 움직이지 마. Semuanya pun ketakutan dan akhirnya Don Lee mendapat alamat Kang Hae-sang. Don Lee dan Kapten John lalu berangkat menuju alamat yang diberikan. Namun di tengah-tengah perjalanan, Don Lee mendapat telepon dari kantor polisi bahwa ternyata ayah Choi tidak melaporkan hilangnya anaknya. Don Lee pun curiga dengan sikap ayah Choi dan menduga ayah Choi telah merencanakan ini semua. Di tempat lain, terlihat Kang Hae-sang pulang ke rumah. Tapi ia mengetahui ada yang tidak beres di rumahnya. Dan ternyata anak buah ayah Choi bersiap mengambil uang Choi. Setelah menghabisi komplotan yang menyerangnya itu, Kang Hae-sang menghampiri salah satu orang dan minta diteleponkan ayah Choi yang bernama Chun Bai. Kang Hae-sang berkata pada Chun Bai bahwa ia akan menghabisi nyawanya dan mengambil uang yang sudah diambil anak buahnya tadi. Sore harinya, Don Lee dan Kapten sampai di rumah Kang Hae-sang. Di sana, Don Lee melihat banyak mayat ulah si Kang Hae-sang. Saat sedang menyelidiki, tiba-tiba si
Sialnya, Kang Haesang berhasil kabur dan Kapten John terluka parah. Di rumah sakit, Don Lee menemani Kapten John yang terus mengeluh dan selalu membicarakan misi pembalasan dendam ke Kang Haesang. Karena ikut merasa kesal, Don Lee lalu menemui rekan Kang Haesang yang juga dirawat di sana. Dan berkat orang itu, ia mendapat banyak informasi tambahan. Namun tiba-tiba, Don Lee mendengar keributan di luar. Ternyata, kepolisian Vietnam menghampirinya lagi untuk mendeportasi Don Lee dan Kapten Jeon. Tanpa pikir panjang, Don Lee pun menyetujui itu. Kapten Jeon yang tidak tahu apa-apa protes kepada Don Lee. Tapi Don Lee langsung menariknya keluar. Dan setelah keluar dari rumah sakit, barulah Don Lee menjelaskan ke Kapten John bahwa Kang Haesang akan segera ke Korea karena akan menghabisi Chun Bai. Kemudian mereka pun bergegas menemui Jang Isu, seorang mantan bos gangster yang pernah ditangkap Don Lee. Ia ke sana untuk menanyai rute penerbangan kapal ilegal. Sempat terjadi cekcok antara Don Lee dan Jang Isu yang membuat si Mamang tidak sabar dan meremas telur milik Jang Isu. Sampai-sampai Jang Isu meronta tak berdaya. Akhirnya Isu pun menuruti apa yang diperintahkan Don Lee. Ia segera menelpon anak buahnya dan menanyakan informasi tentang keberangkatan kapal hari itu. Dan benar saja, ternyata hari itu ada kapal mencurigakan yang datang di pelabuhan Gongpi. Malam harinya, Don Lee mendatangi kantor pelabuhan untuk mengecek seluruh CCTV dan menemukan bahwa Kang Haesang sedang mencuri sebuah mobil. Di tempat lain, tepatnya di Korea, muncullah dua orang kriminal yang bernama Chang Gisul dan Chang Sochul sedang memasuki area bandara atau bisa disebut dengan Chang bersaudara. Setelah tiba di Korea, Kapten Jeon dan Don Lee langsung menghadap ke kepala kepolisian. Mereka dimarahi habis-habisan. Namun berkat penjelasan dari Kapten John, akhirnya kepala polisi itu memberi waktu untuk Don Lee dan Kapten John untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin. Setelah itu, Don Lee dan Kapten John mendatangi pemakaman Choi. Di sana, ia bertemu ibu dari Choi yang masih bersedih karena kehilangan anaknya. Di tempat lain, terlihat Chun Bai masuk ke lift bersama bodyguardnya. Dan tanpa ia sadari, Kang Haesang menyusul dan sudah ada di depannya. Dengan santai, Kang Haesang mengaku pada Chun Bai kalau dia adalah orang yang membunuh anaknya. Dan pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Seperti yang kita ketahui, apapun yang dihadapi Kang Haesang pasti dihabisi. Di area parkiran, Chang bersaudara menghampiri orang suruhan Chun Bai dan langsung menghabisinya. Di ruangan CCTV, seorang petugas melihat dari layar monitor Chun Bai diculik. Ia pun segera berlari untuk menolong Chun Bai. Tapi sialnya, ia gagal mengejar karena lawannya pakai mobil. Setelah berhasil menyulik Chun Bai, Kang Haesang menghubungi istri Chun Bai dan memperlihatkan saat dirinya memotong jempol Chun Bai. Ia pun meminta uang tebusan $2 miliar ke istri Chun Bai. Karena tidak memiliki pilihan lain, istrinya pun sepakat untuk memberikan uang tebusannya. Kang Haesang meminta uangnya dikirim melalui transfer. Namun istrinya menolak karena tidak ada jaminan suaminya akan selamat. Hingga pada akhirnya uang itu akan diberi secara cash dengan beberapa syarat. Salah satunya, istri Chun Bai tidak diperbolehkan di antara siapa-siapa. Tapi istri Chun Bai ini tidak kehabisan akal. Ia beralasan tidak bisa mengendarai mobil. Tak disangkanya, Kang Haesang percaya begitu saja. Dan setelah melalui negosiasi panjang, akhirnya mereka berdua sepakat bertemu di Central Avenue di Sun Hill jam 1 siang dengan satu supir saja. Setelah mendengar percakapan antara istri Chun Bai dan Kang Haesang, Don Lee dan Kapten punya PR mencarikan supir untuk istri Chun Bai. Dan ternyata yang akan dijadikan supir adalah Isu. Don Lee pun mendatangi Isu di kantornya dan mendapati Isu sedang menemui dua dedek yang masih polos, yang akhirnya diusir oleh Don Lee.
Ia lalu membawa Isu ke kantor polisi untuk memulai melancarkan aksi penyelamatan Junbai. Setelah menentukan rencana barter di misi ini, Kang Haesang pun juga mengatur strategi. Ia menelpon temannya untuk memesan kapal guna menyelundupkan uangnya ke negara Cina. Berbagai macam strategi diaturnya supaya aksinya kini tidak gagal. Salah satunya dengan rencana membuntuti Kim dari belakang saat pengiriman uang berlangsung untuk memastikan ia tidak ditipu Kim. Keesokan harinya, Kim diantar Isu untuk mengantarkan uangnya. Tak jauh dari rumahnya, sudah ada Chang bersaudara yang siap untuk membuntuti Kim. Kim dan Isu pun melaju. Di perjalanan, tanpa Kim sadari, Isu ini tergiur dengan koper berisi uang yang akan diantar ke Kang Haesang. Dan sialnya, Kim mengira Isu ini adalah anggota dari kepolisian. Semua tim kepolisian pun telah bersiap untuk misi penyelamatan Junbai. Ada Hong Suk yang mengendarai truk warna putih, Sang Hun mengendarai sedan berwarna biru, dan detektif Dong Hyuk yang menuju ke area pabrik untuk mencari Junbai. Sementara Don Lee dan Kapten John mengomando operasi penyelamatan ini. Pada saat berhenti di lampu merah, Hong Suk menginformasi bahwa ada Chang bersaudara yang membuntuti Kim. Hong Suk pun memerintahkan Kim untuk putar balik. Kim yang saat itu sedang teleponan dengan Kang Haesang dibuat bingung karena Kim disuruh putar balik terus. Sementara itu, detektif Dong Hyun berhasil menyelamatkan Junbai. Tapi siapa sangka saat ia membawanya keluar, tiba-tiba dari belakang muncul Kang Haesang yang langsung menusuknya. Kang Haesang yang menyadari tempat persembunyiannya ketahuan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Sampai akhirnya Junbai dan detektif Dong Hyun mendapat pertolongan. Bersamaan dengan itu, Chang bersaudara akhirnya menghadang mobil Kim dan Isu yang akhirnya membuat kekacauan di jalanan. Isu pun bergegas masuk ke parkiran mall dan menurunkan Kim di sana. Sedangkan Isu pergi dengan membawa uang tebusannya sembari beraksi. 나가세요 빨리. 내려갈래? Don Lee si penyelamat akhirnya menghabisi Chang di tempat itu juga. Sementara itu, Isu yang membawa uang dikejar Kang Haesang hingga akhirnya mobil yang dikendarai Isu ditabrak Kang Haesang. Namun sialnya, Kang Haesang kehilangan jejak Isu dan di belakang Kang Haesang sudah ada 2 polisi yang siap menangkapnya. Karena emosi, akhirnya Kang Haesang menusuk kedua polisi itu. Dalam pelariannya, Kang Haesang melihat berita laporan polisi tentang Isu yang berhasil membawa koper uang dan berencana kabur ke Cina lewat pelabuhan. Tanpa pikir panjang, Kang Haesang pun menyusul Isu ke pelabuhan itu. Di sana, mereka sempat beradu mulut hingga akhirnya Isu memilih untuk menyerah dan meninggalkan Kang Haesang dengan koper berisi uang tersebut sambil mengamati kemana Kang Haesang membawanya pergi. Lalu, setelah tahu Kang Haesang pergi, Isu pun menelpon Don Lee kalau Kang Haesang pergi menggunakan bis dari pelabuhan. Berdasarkan laporan dari Isu, akhirnya kepolisian menghadang bis yang ditumpangi oleh Isu. Don Lee pun dipertemukan lagi dengan Kang Haesang. Namun, sebelum keduanya beraksi, Don Lee menyuruh para penumpang turun. Dan inilah aksi mereka. 너 그냥 좀 맞아야 돼. Di akhir film, terungkap bahwa Isu telah bekerja sama dengan Don Lee.
dengan skenario Isu membawa koper uang ke pelabuhan supaya kepolisian membuat berita itu dan Kang Haesang masuk ke perangkap. Donli lalu merayakan kemenangan ini dengan minum arak dari bekonang dan film pun selesai. Gimana nih menurut kalian film ini? Dari film ini kita bisa belajar untuk jangan pernah berbuat nakal. Pokoknya mah film Mamang Donli the best lah. Puas nontonnya. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke para fans Mamang kita yang satu ini. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Terima kasih, kamsahamnida dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating.